Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada kita semua. Saya akan dengan beberapa pantun bunga medal kita. Salam bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Burung pilihan terima kasih. Di hari Ahad siang, tablik akbar Ustadz Abdul Somad berlanjut di Kabupaten Sigi. Ini rangkaian terakhir dari perjalanan di 8 kabupaten di Sulawesi Tengah. Hari ini tablik akbar didominasi oleh emak-emak majelis talim se-Kabupaten Sigi. Ada pemberian kesempatan untuk berangkat umroh buat imam masjid dan jamaah tablik hari ini. Selengkapnya kita simak ceramah Ustadz Abdul Somad berikut ini. Iya, ada ibu di tenda ujung. Oke. Iya, karena tadi ada 2 yang hangus, mohon tetap duduk Bapak Ibu. Mohon kasih jalan ibu kita itu untuk maju ke depan. Iya, mohon perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic yang ini dengan pembawa acara tadi sama nggak kuatnya? Nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu nanti dapat umroh sampai di Makkah dan di Madinah, selama Abdul Somad menyampaikan tausiah, baru di Sigi di hadapannya bidadari berbaju merah menyala ibuku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Agus Rahmat Lamakarate, Bupati Sigi. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh bangunan, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya saya kalau tausiah jamaahnya di depan saja. Ini sekarang di kanan ada, di kiri ada, di belakang pun ada juga. Hai Besti. Semoga semua yang hadir ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir ini sehat walafiat. Semua yang hadir ini istiqamah iman dan Islam. Kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Datang ke acara pengajian ini yang melangkah kaki, yang melihat mata, yang mendengar telinga, yang berkata lisan, tapi yang menggerakkan hati. Maka jagalah jangan sampai sakit. Ini tausiah jam 2 ini jam genting ini. Kata pepatah orang kampung saya, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata.
Tapi saya lihat semuanya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan jamaah di Sigi ini hatinya dalam keadaan tenang, hatinya dalam keadaan khusyuk. Sebetulnya yang beramal itu badan atau hati? Kalau yang beramal hati, nanti pas maghrib, pas isya, pas subuh, ibu tidur, ditanya sama suaminya, kamu tidak sholat bidadariku? Sholat itu di hati saya. Sholat itu jasad atau hati? Tadi katanya hati, ternyata cepat sekali berpindah ke lain hati. Yang menggerakkan hati, yang digerakkan badan. Allahu Akbar. Hatinya khusyuk, badannya bergerak, zahir dan batin. Apakah sebelum umat Islam datang ke Indonesia, sebelum agama Islam ke Nusantara, orang Indonesia tidak tahu tentang hati? Ada buktinya dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu lebih dulu hati atau badan? Badan dulu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet guys. Kira-kira ibu bapak selama ini, Bapak Haji Ahmad Ali ini di hati atau hanya di mata? Dari baleho turun ke hati. Beliau belum jadi gubernur, sudah membangun masjid-masjid, pesantren-pesantren. Kira-kira kalau jadi gubernur punya jabatan makin banyak atau makin kurang? Sekarang memberangkatkan orang pergi umrah. Tadi malam 37 orang juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Di total semuanya seluruh kabupaten kota 100 orang belum jadi bupati. Memang bukan bupati, belum jadi gubernur Sulawesi Tengah. Kira-kira nanti kalau jadi gubernur makin banyak atau makin sedikit? Semua berangkat dari hati. Nah, ini tema kajian kita. Ini pengajian saya yang terakhir. Maksudnya, oh, kalau begitu habis itu Ustaz mati. Saya akan dijemput datang ke Sulawesi Tengah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, 8 kabupaten kota, dan ditutup di Sigi husnul khatimah. Saya menyangka waktu diperlihatkan jadwal, ini jadwal kita semua, iya, 8 kabupaten kota, iya, kira-kira bisa nggak ya? Mungkin nanti di Sigi itu suara saya sudah habis, sudah nggak bisa lagi teriak. Mungkin di Sigi itu saya ceramah slow aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjaga hati supaya kita menata hati. Tapi ternyata hari ini suara saya masih menggelegar. Takbir! Saudara yang dimuliakan Allah SWT, persiapan masyarakat Sigi untuk buat tabligh akbar ini luar biasa. Berapa lama mereka menanam bunga-bunga ini? Tenda-tendanya mereka berdoa tadi malam supaya jangan sampai turun hujan, padahal sudah menetes di kaca mobil tadi. Tapi karena doa ibu-ibu yang solihah, doa dari bapak-bapak yang teraniaya, maka dikabulkan Allah doa ini semua. Hai saudaraku yang ada di Sabang sampai Papua, saksikanlah aku sedang berada di Sulawesi Tengah, di Sigi. Hujan bisa tertunda karena doa mereka, padahal sudah turun tadi malam. Rumput yang basah tidak menghalangi mereka untuk datang.
tidur siang, padahal ini hari libur, hari Ahad. Mereka mestinya nonton sinetron drama Korea, kabikaci kabigam, tapi mereka tetap datang. Ya Allah, saksikanlah, inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat, setiap langkah kaki datang ke majelis ilmu ini menghapuskan dosa-dosa. Ingat, yang terhapus itu dosa, bukan hutang. Mata melihat karena hati, telinga mendengar karena hati suka dengar pengajian. Kenapa mereka datang berduyun-duyun, berbondong-bondong? Karena mereka selalu melihat Ustadz Somad di TikTok. Selama ini mereka mendengar suaranya menggelegar. Bapak-bapak pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari ruko, pulang dari kebun sawit, begitu dia mau ngetuk pintu, didengarnya ada suara Abdul Somad di kamar istrinya. Ngapain dia masuk ke sini? Hari ini mereka mau melihat semua. Oh, ini orangnya yang menghabiskan HP giga, istriku 4 giga. Hari ini kita bertemu dalam majelis yang baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Beramal dengan hati. Yang merusak hati ada 3. Berapa yang merusak hati? Ada 3. Yang pertama, nama penyakitnya hasad. Apa nama penyakitnya? Ibu bapak semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hafal semua. Apa ini? Masya Allah. Kami yang datang duluan, kami yang datang dari tadi, kenapa yang belakangan malah duduk di depan? Muncul penyakit hasad. Kami yang datang dari tadi nunggu, kami yang dari tadi ngantri, kenapa tiba-tiba yang belakangan datang duduk di depan? Alhamdulillah, saudara saya di sini ini tidak ada yang hasad, dengki, busuk hati, karena hatinya yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu ketika menghadap Allah tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Pernah ngelihat orang di Sigi mati bawa harta? Kalau mati mobilnya ikut? Mobilnya, rumahnya ikut, kebun kelapanya ikut. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, janganlah jawab kuat-kuat. Jaga jugalah hati mereka. Kalau mereka meninggal, ibu mau ikut? Astagfirullah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang dibawa nanti mati adalah hati. Doakan supaya yang ceramah ini hatinya bersih dari penyakit hasad, jangan sampai ada dengki. Saya yang datang dari tadi, saya yang nunggu Ustadz Somad, kenapa dia yang berangkat umroh, saya santet. Jangan, nanti akan diundi berapa orang daerah Sigi nanti yang akan berangkat. 3 orang berangkat umroh dari Sigi. Nomornya sudah dipegang. Nanti nomor akan diundi. Abdul Somad tidak ada dalam undian itu. Nanti yang akan berangkat, kita berlapang dada menerima ketetapan Allah, tidak ada hasad dan dengki. Siap jaga hati, jangan ada dengki. Memang orang Sigi menjaga hati, tak ada hasad, dengki dan busuk hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersih hatinya, insya Allah. Amin. Ibu, ya, itu tetangga ibu. Iya. Kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa mobilnya mewah? Kenapa duitnya banyak? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Gara-gara dengki. Bro, ya, itu temanmu kuliah.
iya, sama-sama kuliah, sama-sama semester 1, sama-sama KKN, sama-sama lulus S1, sama-sama kerja. Kenapa dia duluan dapat jodoh? Iyalah, dia kan pakai pelet. Gara-gara sakit. Bro, iya, temanmu nikah di hotel, iya, kamu nggak datang ke sana. Kalau hatinya bersih, dia akan datang ke atas pelaminan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hati sakit, barakallah lakuma. Saya yakin dan percaya dari senyum dan ketawa orang Sigi ini hatinya bersih semua. Seandainya orang Sigi ini hatinya kotor, nggak akan mungkin ketawanya bisa lepas begini. Pasti ketawanya dikit aja. Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad dengki ya Allah. Bagaimana cara menghilangkan hasad dengki dari dalam hati? Yang pertama, ketahuilah bahayanya hasad. Apa bahayanya hasad? Iyyakum wal hasada, jangan sampai hasad. Fa innal hasada, kalau kena penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan semua amalmu. Sedekahmu hilang, sholat tahajudmu terbang, pahala ceramahmu melayang, masjid yang kau bangun sia-sia karena penyakit hasad. Seperti kayu yang menggunung terbakar dengan api menjadi debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Ya Allah, jagalah sholat kami jangan sampai dimakan hasad ya Allah, amin ya rabbal. Hari apa ini? Hari Ahad ada acara pesta nikah. Sampai di tempat acara pesta nikah, buka sup, ada goreng ayam, ada ikan panggang. Ngambilnya kan biasa aja, tapi memang dasar orang mau nunjukkan dia orang kaya. Ikannya mana? Rupanya mau nunjukkan cincin. Nah, kita pulang jam berapa ya? Rupanya mau nunjukkan gelang. Habis itu gatal ya, mau nunjukkan rantai. Ingat, tidak semua orang hatinya bersih. Melihat teman gelangnya besar, melihat rantainya besar, akhirnya pulang ke rumah kumat darah tinggi. Bapak yang sayang sama ibu, hati belayan jiwa, langsung pergi ke puskesmas, telepon, Pak dokter, iya bisa datang ke rumah? Bisa. Dokter pun datang ke rumah bawa balon berwarna hitam. Waduh, ibu jangan keluar jauh-jauh dari rumah ya, ini tekanan darahnya 150/180. Jangan jauh-jauh. Kalau dokter ngasih tahu jangan jauh-jauh, itu maknanya jenazahnya takut susah diurus. Tadi ada makan gulai kambing? Enggak ada. Ada makan sate kambing? Enggak ada. Ada makan soto kambing? Enggak ada. Ada makan sop kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Salah apa? Salah waktu undangan tadi, teman gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Jadi penyakit hasad itu bahayanya bukan hanya pada amal, penyakit hasad bahayanya bukan pada sholat, tapi juga menaikkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, asam sulfat, semuanya menjadi naik. Kenapa orang disugi? Kenapa orang disigi sehat-sehat semua? Karena hatinya bersih. Ini omongan saya ini betul atau enggak betul? Betul. Padahal Abdul Somad datangnya terlambat, datangnya lama. Begitu datang langsung dikasih pisang, dikasih keripik, dikasih kerupuk, dikasih kacang. Tidak ada satupun ibu yang marah sakit hati. Kenapa? Karena saya juga nggak sempat makan.
lebih menderita mana? Antara nggak ada makanan, nggak bisa makan, dengan makanannya ada, nggak bisa dimakan. Lebih menderita yang ada tapi nggak bisa. Saya lah itu orangnya. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Bangun malam, bayangkan wajah tetangga yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Tetangga baru renovasi rumah, si Anu renovasi rumah, si Anu mobil baru. Saya Pak Ustadz kalau rumah baru saya nggak sakit hati, kalau mobil baru saya nggak sakit hati, kalau gelang baru saya nggak sakit hati. Yang buat saya sakit hati Pak Ustadz, bininya baru. Tapi ketika hatinya sudah tenang dan bahagia, lihat tetangga rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan bini baru, inna. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Teng 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 teng. Masya Allah, memang kalau sudah sehati itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menduga tadi ini tausiah terakhir. Mungkin saya tausiah ini seperti kata protokol tadi, kultum aja, kuliah 7 menit. Ternyata saya sudah ngomong setengah jam. Tadi waktu berdiri saya jam 2, sekarang sudah jam 2.30. Begitu cepat waktu berlalu dengan orang yang sehati dan sejiwa. Bagaimana cara membersihkan hati Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, tetanggaku yang rumah baru, yang mobil baru itu, panjangkan umurnya ya Allah. Bayangkan wajahnya. Doakan yang baik-baik saja, jangan doakan yang tidak baik. Ya Allah, itu ada tetanggaku rumah baru, mobilnya baru, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Khawatirnya doa kita diaminkan malaikat. Apa kata malaikat? Walaka mislu, kamu duluan. Maka doakan yang baik-baik saja, yang baik-baik saja, insya Allah. Gimana saya nggak sakit hati Pak Ustadz? Saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang nemani dia pendaftaran, saya yang nemani dia KKN. Tapi kenapa dia yang menemani pilih pelaminan Pak Ustadz? Mungkin Allah ingin memberikan jodoh kepadamu yang lebih baik, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya. Betul? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan menurut kita. Hidup ini bukan menurut kita, tapi menurut Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu prinsip hidup, serahkan sama Allah, doa yang baik-baik, baik sangka pada Allah, insya Allah hati kita jadi bersih. Penyakit yang pertama adalah penyakit yang kedua takabbur, kabir, besar. Allahu akbar kabira, besar. Takabbur, merasa. Kata dalam tempurung, merasa diri besar. Kata kodok masuk dalam tempurung, merasa diri besar. Begitu tempurung diangkat, dia lihat ada sapi, ada yang lebih besar. Lalu dia membesarkan dirinya, dibesarkannya dirinya. Nampaknya gajah, dia ingin lebih besar. Akhirnya pecah perutnya, gara-gara merasa diri besar. Di atas langit masih ada. Jangan merasa diri besar.
Ini yang merasa diri besar, yang sombong, yang angkuh ini kan Abdul Somad. Jamaah di bawah, Abdul Somad di atas. Karpetnya 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Tolong nanti selesai acara pulangkan panitia ya. Jangan nanti selesai acara ditanya, siapa kemarin yang ceramah di Sigi? Ustaz Abdul Somad. Gimana kesan kamu tablik akbar? Karpetku belum pulang sampai sekarang. Saya tidak mau kita meninggalkan kenangan yang tidak baik. Insya Allah semua kenangannya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Gimana kenanganmu waktu Ustaz Somad datang ke Sigi? Alhamdulillah semua balonku laku. Ibu-ibu, bapak-bapak, habis acara ini nanti karena panas tentu kita haus, tolong habiskan semua makanan-makanan jualan abang-abang saudara kita itu semua, bayar masing-masing. Karena ini bukan hanya sekedar ceramah, ini bukan hanya sekedar tausiah, tapi juga ini hari kebahagiaan yang barang dagangannya laku. Insya Allah bapak ibu yang membeli juga dibukakan Allah pintu rezeki kebaikan dia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iblis itu sudah masuk surga atau belum? Sudah. Memang kalau jam-jam segini hilang ingatan memang. Iblis sudah masuk surga guys. Lalu dia ketemu dengan Nabi Adam. Allah suruh sujud kepada Adam. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Semua malaikat bersujud illa iblis gak mau. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, jelek, busuk, bau. Aku mulia. Sombong mengeluarkan orang dari surga. Jadi kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah yang sombong, berarti dia bukan saya yang ngomong ya, tolong iblis jangan tersinggung ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kira-kira di antara jamaah ini yang memungkinkan untuk sombong, yang tempatnya paling tinggi, yang tempatnya paling cantik, yang tempatnya paling mulia, yang kira-kira yang paling sombong ini siapa? Aku tahu apa yang ada dalam hati, tapi karena orang Sigi menjaga hati, dia diam aja, padahal dalam mulutnya. Saya selalu berdoa kepada Allah, mungkin amal ceramahku sudah habis karena aku sombong. Dibawa masuk naik mobil, pintu ditutup, kacanya dirapatkan, jamaah mengetuk, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Kenapa Ustaz nggak buka? Takut tangannya kena kakinya dilindas mobil. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad yang dimuliakan, Abdul Somad yang disambut dengan hadrah, Abdul Somad yang didudukkan di tempat yang mulia, Abdul Somad yang disambut dengan sholawat, Abdul Somad yang berdiri di tempat yang tinggi dengan bunga-bunga mekar mewangi. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, yang tidak ada alasnya, di atas rumput yang basah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Ya Allah, jaga juga lah hati saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam tadi? Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, memang susah ya kalau ngomong di depan orang jujur, nggak bisa direkayasa. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Amin. Jamaah ini semuanya sudah mendoakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih dari hasad, bersih dari takbur. Yang paling merasa sombong adalah Ustadz Somad. Ketika kumpul semua jamaah, siapa yang dipersilakan jadi imam? Abdul Somad dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong.
merasa suara lebih hebat. Ketika disuruh khutbah Jumat, jemaah dimanapun berada, Palestina, sombong, suara menggelegar. Lihatlah pujian-pujian jamaah yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Masya Allah, ustadznya tawaduk sekali, ustadznya rendah hati. Saya kalau sudah membaca itu, ya Allah, jangan-jangan amalku ini sudah habis semua, dihabiskan oleh viewers, follower, subscriber. Tapi aku yakin dan percaya, aku masuk surga bukan karena pahala ceramahku, aku masuk surga bukan karena tahajudku, aku masuk surga bukan karena pahalaku jadi imam, tapi karena ada doa dari jamaah yang tulus ikhlas di Sigi saat mereka munajat di tengah malam. Ya Allah, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Ibu mau mendoakan saya, bapak mau mendoakan saya, adik-adik mau mendoakan saya. Doanya cuma satu, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Tidak ada artinya ibadah banyak kalau tidak mati husnul khatimah. Itulah keinginan orang beriman keluar dari dunia ini dalam keadaan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Orang kalau hatinya bersih mudah talqin la ilaha illallah, tapi kalau hatinya kotor, la ilaha illallah, nggak mau. La ilaha illallah, nggak mau. Diambil daun kelor mau dipukul nggak mati, akhirnya pas tengah malam mati. Ditanya sama temannya, kau siram pakai apa? Kupukul pakai batang kelor. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, tinggal satu kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Oh, betapa indahnya kematian yang diidamkan orang beriman karena hati yang bersih. Yang pertama penyakitnya hasad, yang kedua penyakitnya takbur, sombong. Kalau ketemu orang tangan dalam kantong, wajah ke atas. Apa kabar jamaah semua? Udah tahu pesek ke atas, hujan gerimis penuh. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Harta tinggal, nggak dibawa mati. Kita semua akan mati. Orang kaya, mati. Pejabat, mati. Polisi, mati. Tentara, mati. Ustaz, mati. Aduh, capek juga kita ceramah dengan orang yang nggak jaga hati ini ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Meninggal bapak jam 8 malam. Meninggal jam 8 malam. Jenazahnya di tempat tidur di kamar atau di ruang tamu? Ibu mau dia tidur di kamar? Tidak. Meninggal jam 8 malam, digelar kasur di ruang tamu, keluar dari kamar, diletakkan di ruang tamu, istrinya masuk kamar, meluk bantal guling. Besok pagi pas tamu datang baru temannya nanya, kau kenapa nangis? Tadi malam kau ngorok di kamar, sekarang kenapa kau nangis? Warisannya dikit. Ternyata dia nangis karena kamera kawan nyala, pencitraan semata. Begitu diantar ke liang lahat, ke liang kubur, saat suami masuk ke dalam, nangis semua ustadz-ustadz yang ada di tengah. Jangan bu ya, jangan, aku mau masuk ke dalam. Jangan bu ya, jangan, biarkan. Saya setiap menghadiri pemakaman jenazah, kalau ada perempuan yang mau masuk ke dalam, nggak pernah saya tahan, saya nggak. Apa betul dia mau masuk ke dalam? Udahlah bu, akhiri aja sandiwaranya.
masuk ke dalam? Lihat Pak, betapa jujurnya mereka. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Yang disombongkan ini apa? Keluar dari lubang najis, masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing. Seminggu meninggal, biji mata copot keluar. Sebulan meninggal, usus mulai membengkak. Ulat-ulat berkeluaran. Cacing dari jarak 1 kilometer mengejar lubang jenazah. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, tidak bisa hidup di atas tanah karena takut cahaya matahari. Tapi cacing hidup di dalam tanah, hidungnya paling tajam. Kata Imam Al-Jahiz, dia bisa menghirup bau 1 kilometer. Wow. Hai kalian yang selalu menyiksa cacing, ternyata kita ada door prize umroh. Ustadz jangan lama-lama karena pesawat sudah menunggu. Oke, kita selesaikan dalam 3. Yang pertama penyakit hasad, yang kedua penyakit takbur, yang ketiga penyakit nifak. Orangnya namanya lain di bibir, lain di hati. Apakah orang Sigi ini munafik? Orang Sigi sudah saya tes 3 kali, lolos, tidak ada yang munafik. Yang pertama, ketika saya berkata mungkin yang di bawah sana lebih dulu masuk surga, amin. Yang kedua, ketika saya katakan matikan Abdul Somad husnul khotimah, amin. Ini menunjukkan. Yang ketiga, ketika suami meninggal, apakah kau mau ikut? Tidak. Ini bukti bahwa mereka bukan orang munafik. Sifat orang munafik, idza haddatsa kadzdzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Sekarang saya mau minta janji, setujukah Bapak Ibu kalau Bang Ahmad Ali jadi gubernur? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Mereka udah berjanji Bang Ahmad Ali. Bisa diingat judul ceramah Ustaz Somad yang 3 tadi? Siapa tadi yang ceramah di Sigi? Ustaz Somad. Apa isinya? 3. Apa yang 3? Aku nggak ingat. Yang ku ingat, yang pertama penyakit hati hasad, yang kedua takbur, yang ketiga munafik. Mudah-mudahan kita semua hatinya bersih insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Penandatanganan prasasti, setelah itu pengambilan 3 undian umroh, setelah itu kita akan baca doa, setelah itu kan Somad akan terbang menuju Pulau Sumatera bertemu dengan anak istri buah hati belayan jiwa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon kepada Tuan Guru untuk tetap berada di tempat bersama Bapak Haji Ahmad M. Ali